Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya langsung ke Mas Dave. Mas Dave, ini rumor ya. Tadi seperti saya sampaikan di saat kita jeda, ini masih rumor. Katanya konon, kita harus konfirmasi di layar. Ini bagian dari tugas jurnalistik kami. Tapi katanya ini memang sengaja diberikan dulu giliran kali ini kepada TNI AL, baru nanti 2024 dikembalikan ke TNI AD. Sebenarnya rotasi matra dari perspektif Komisi 1 sebagai mitra kerja TNI itu seharusnya seperti apa? Pertimbangannya apa? Ya, kalau namanya rumor ya rumor, tidak ada basis kepastian kan. Saya juga dari awal awal masa jabatan Pak Andika menjadi Panglima itu sudah ada rumor bahwa akan ada perubahan undang-undang TNI yang memperpanjang masa dinas sampai umur usia 60, kan, tapi tidak pernah terrealisasi, bahkan gugur di MK. Dan juga, ini juga ada Pak Agus juga, Bu Kony dan Mas Andi juga bisa mengonfirmasi bahwa di dalam undang-undang itu tidak ada aturan mewajibkan bahwa harus gantian atau gimana. Selama masa jabatan presiden ini, ya dari mulai 2014 hingga hari ini, itu presiden memiliki pertama dua kali Panglima Angkatan Darat, Pak Muldoko, Pak Gatot, lalu Pak Hadi, Pak Andika, lalu sekarang baru Pak Yudo. Jadi tidak ada pattern yang mewajibkan harus darat-darat matra lain, darat nggak ada. Jadi ya memang ini tergantung kepentingan kebijakan presiden murni, siapa yang presiden rasa yang terbaik dan yang presiden butuhkan untuk posisi tersebut. Jadi ya itu ya rumor itu ya hanya rumor saja, mungkin hanya ada pandangan-pandangan pemikiran yang akan tidak ada landasan-landasan yang kuatnya. Ini ditanya rumor itu jawabannya apa, Bu Kony? Kalau saya sih jawabannya jelas saja ya, bahwa kita sebagai tokoh-tokoh di sini kita nggak dalam kapasitas menanggapi rumor. Tapi kalaupun rumor itu sengaja dibuat, kita harus luruskan bahwa kita lihat saja lah era kepemimpinan yang baru aja biar masih fresh dalam ingatan. Pak Hadi itu beliau dari Angkatan Udara dan Pilpres dilakukan pada saat era Pak Hadi, ya kan? Kita melihat, saya duduk bersama dengan beliau dan timnya, apa saja ancaman yang waktu itu dilakukan atau akan terjadi pada saat pemilu lalu itu, dan kami langsung duduk bersama dan juga Bais terlibat, kemudian membuat sebuah operasi bagaimana mengamankan Pilpres dan mengamankan negara agar tidak terjadi goncangan. Artinya seorang Panglima Udara mampu melakukan itu. Jadi kalau sampai ada anggapan, nanti kalau Panglimanya laut seolah-olah Pilpres terancam, saya kira nggak begitu lah. Sekali lagi saya mesti sampaikan, TNI itu lintas matra sebenarnya. Mereka tuh dididik untuk protek dan bersumpah kepada negara itu betul-betul dengan sepenuh jiwa. Jadi mau dari angkatan manapun, kalau terkait dengan keamanan negara, apalagi hubungan dengan pemilu, itu pasti penting. Nah, tapi yang mungkin mesti kita jadi perhatikan adalah tadi kesiapan kita menghadapi segala macam isu proksi. Kita tuh masuk abad perang informasi. Sehingga ini menjadi penting untuk kekuatan kita membangun bagaimana anti-information-nya lah, kira-kira gitu, atau anti-hoax. Itu harus bisa dilakukan karena ini kan sangat mengena kepada masyarakat yang mungkin juga terlalu mudah percaya kepada hal seperti itu. Nah, bagaimana operasi ini bisa dilakukan, itu mungkin juga menjadi PR kita dalam waktu dekat menyiapkan itu. Tapi kalau ini pernyataannya bahwa kemudian Pak Yudo nggak akan lama atau ada kalimat seperti itu, belum tentu loh. Orang presiden aja ada kemungkinan diperpanjang, kenapa Pak Yudo nggak mungkin diperpanjang? Kalau saya sih lihatnya sangat logik saja gitu. Yang kedua juga, siapapun besok dipilih dari Angkatan Udara kah, dari Angkatan Darat kah, yang pasti mampu melakukan penjagaan, perlindungan maksimal terhadap negara dalam semua proses politik yang harus dilakukan oleh negara. Jadi jangan pernah memilah seolah-olah Angkatan Darat lah yang paling mampu karena kita menghadapi Pilpres. No, it's a big rumors because I saw it myself dan saya mendampingi Pak Hadi waktu itu. Ternyata beliau sangat sukses menyukseskan pemilu yang lalu. Nah, terima kasih Bu Kony. Bu Kony sempat tadi menyoroti untuk kita kembali melihat hal-hal substantif ketimbang rumor. Tapi saya juga masih minta pandangan Mas Andi soal rumor ini. Karena kan dari kacamata mungkin Bu Kony dengan Mas Andi bisa bicara dalam konteks yang sangat high gitu ya, dalam high konteks. Tapi bagi awam kan melihatnya demikian. Apakah ada perseteruan antar matra yang ada atau kemudian ada alasan-alasan lain dari pemilihan atau menjadi dasar pemilihan Panglima dari latar belakang matra tertentu. Mungkin Mas Andi bisa meluruskan perspektif masih orang-orang yang masih salah melihat atau menafsirkan pemilihan matra atau latar belakang matra. Kalau dikaitkan dengan pemilu 2024, kita harus memperhatikan proses regenerasi kepemimpinan yang ada di organisasi TNI. Pak Yudo yang angkatan 88 ya diasumsikan
akan digantikan oleh perwira tinggi bintang 3 dari angkatan di bawahnya. Apakah 9 kalau saya tidak salah yang tersedia sekarang di Angkatan Laut. Lalu Kasat hari ini Pak Dudung 88 akan pensiun berbarengan dengan Pak Yudo. Kasau Pak Fajar 88 akan pensiun di April 2024. Jadi kalau bulan ini saya ditanya siapa calon terkuat untuk menggantikan Pak Yudo sebagai Panglima TNI nanti di November 2023, saya akan menjawab Kasal yang baru. Karena Kasal yang baru masa pensiunnya itu ke 2025 atau 2026. Tidak bisa Kasat Pak Dudung, tidak bisa Kasau Pak Fajar. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi mempersiapkan Panglima TNI dari matra lain, antara sekarang sampai November 2023 harus ada pengisian kasat baru mengganti Pak Dudung sebelum Pak Dudung pensiun, dan juga mengganti Pak Fajar kalau ingin Angkatan Udara sebelum Pak Fajar pensiun. Itu dalam kondisi normal. Nah, tantangan yang menarik memang nanti pergantian Pak Yudo di November 2023 tersebut. Karena artinya antara Panglima, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara itu satu angkatan yang pensiunnya mirip-mirip. Jadi seperti yang tadi saya katakan tadi, kalau melihat pakai data hari ini, siapapun yang akan ditunjuk menjadi Kasal baru dengan asumsi dia juniornya Pak Yudo, dia malah yang berpotensi menjadi Panglima yang baru. Jadi proyeksinya malah kalau saya ditanya hari ini siapa mengganti Pak Yudo sebagai Panglima, Kasal lagi, Angkatan Laut ke Angkatan Laut lagi, dengan melihat regenerasi yang ada sekarang. Oke, Mas Andi bicara soal itu, tapi saya juga mau meluruskan jangan sampai kemudian Panglima baru dilantik hari ini kita udah bicara siapa pengganti Panglima untuk tahun November 2023. Kita terima kasih sudah mengajak kami untuk fokus lebih substantif malam ini. Tapi kalau ke Pak Agus, saya mungkin dalam konteks meminta bagaimana pendahulu bisa memberikan advice masukan kepada sekarang yang tengah diberi amanah Laksamana TNI Yudo Margono. Petua, nasihat yang bisa Anda berikan dalam konteks Anda sebagai yang lebih senior atau sudah pernah memegang jabatan ini? Ya, yang paling penting adalah bagaimana menjaga kepercayaan antara Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan. Ya. Jangan sampai penugasan yang sudah diberikan kepada Kepala Staf Angkatan itu juga dikendalikan dan diambil alih oleh Panglima TNI. Demikian pula sebaliknya saran-saran dari Kepala Staf Angkatan kepada Panglima TNI perlu didengar. Saya tidak mengkritik, tetapi sering mendengar bahwa banyak tugas-tugas yang di bawah diambil di atas. Ini menjadi yang di bawah kurang bisa berkembang untuk kegiatan-kegiatan. Tapi saya boleh barangkali berkaitan dengan rotasi tadi. Memang di dalam Undang-Undang TNI itu dapat dilakukan secara bergiliran. Kalau kita lihat pengalaman kita, sebenarnya memang rotasi ini bukan bulat sekali, tetapi dari darat ke laut, kembali ke darat, udara, kembali ke darat, kemudian ke laut lagi. Kalau pola itu diterapkan secara konsisten, ada untungnya bagi angkatan untuk menyiapkan generasi-generasi berikutnya. Contohnya begini, Pak Widodo itu lulusan tahun 68. Saya 78, Pak Yudo 88. Artinya 10 tahun kemudian TNI Angkatan Laut harus menyiapkan kadernya untuk menjadi Panglima TNI dengan diberikan penugasan yang banyak, diberikan jabatan-jabatan yang mumpuni sehingga benar-benar siap manakala mendapat amanah menjadi Panglima TNI. Jadi menurut kami pola ini mungkin kalau bisa agak dikonsisten gitu, menguntungkan bagi angkatan untuk menyiapkan kadernya, sehingga bangsa ini juga diuntungkan. Terima kasih. Baik, meskipun di undang-undang tidak imperatif ya, karena tadi menggunakan kata dapat. Bu Kony, Mas Andi, Pak Agus, dan juga Mas Dave, terima kasih sudah mengajak kami untuk ngobrol dan melihat hal-hal yang lebih substantif. Semoga bisa menjalankan amanah, itu doa kita semua, Panglima TNI yang baru, sehingga kita semua bisa tadi unggul, kita punya aset yang baik, kita punya kesiapan untuk bisa menghadapi berbagai tantangan ke depan. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu buat Anda semua. Terima kasih sudah bergabung di Obrolan Malam edisi kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih
kasih buat Anda yang sudah nonton obrolan malam edisi kali ini. Saya Fristian Grich. Kita jumpa lagi besok ya. Sampai jumpa.